Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Membuka lahan, ladang, pekarangan dengan cara membakar tentu tidak dibenarkan oleh siapapun dan dengan alasan apapun. Seperti halnya dengan nasib peladang tradisional di Kalimantan Tengah yang membuka lahan dengan cara membakar, terlebih saat musim tanam tiba. Kegiatan yang telah dilakukan secara turun-menurun ini tentu saja akan berhadapan dengan penegak hukum dan tak pelak berujung di balik jeruji. Membuka lahan, ladang pertanian saat tiba musim tanam dengan cara bakar bagi masyarakat adat Dayak Kalimantan Tengah secara turun-temurun sedari dahulu telah dilakukan bahkan jauh sebelum NKRI terbentuk. Kearifan lokal yang dipegang masyarakat adat apabila membakar lahan hanya petak yang diperlukan saja dengan metode dan cara tertentu yang akrab di masyarakat peladang. Namun seiring dengan zaman, cara tersebut tidak dibenarkan dan dipandang melanggar aturan hukum positif. Bahkan seringkali masyarakat ini berhadapan dengan aparat. Menyikapi maraknya kasus peladang vs aparat, anggota Komisi 3 dan Badan Legislasi DPR RI, Ari Egani Ben Bahat, terus berupaya dan memperjuangkan kearifan lokal masyarakat adat ini sehingga mendapatkan kelonggaran dan mendapatkan legitimasi payung hukum agar peladang tradisional tidak lagi mengalami kriminalisasi. Perlu saya sampaikan atmosfer di Kalimantan Tengah bahwa saya asli Putri Dayak Kalimantan Tengah dan kebetulan suami saya anak petani miskin, dan petani di Kalimantan Tengah, peladang itu yang membakar lahan untuk membuka lahan pertanian adalah satu bentuk budaya lokal orang Dayak asli. Mereka ketika membuka lahan, mereka ada ilmu-ilmu tertentu Pak Kapolda. Jadi melihat arah angin, kemudian mengawal lahan. Ketika misalnya lahan itu 20 kali 30, hanya 20 kali 30 yang terbakar, tidak lebih dari itu. Dan ketika dipelajari tentang struktur tanah yang ada di Kalimantan Tengah, tanahnya adalah lahan gambut dan lahan mineral. Dan 90% dari peladang tradisional ada di hulu-hulu daerah yang tinggi, bukan di lahan gambut. Jadi yang terjadi akhir-akhir ini ketika karhutla terjadi di Kalimantan Tengah, yang dikambing hitamkan penyebab karhutla adalah para peladang tradisional. Tetapi data faktual yang terjadi di lapangan adalah ternyata karhutla terjadi di izin-izin yang diberikan kepada corporate, izin konsensasi yang diberikan kepada corporate. Nah, oleh karena itu saya melihat kesenjangan dalam penegakan hukum di sini. Kami mohon Bapak Kapolri sangat peduli dengan ini, karena terus terang kemarin ada petani yang 86 tahun usianya sudah tua renta sebatang kara Pak Kapolri, ditahan dan sudah diputus 6 bulan. Saya menangis dan saya waktu itu mengajukan untuk penangguhan penahanan pun tidak bisa dan ditahan. Ya, memang regulasi memang melarang untuk itu, tapi kami berharap bagaimana juga penegak hukum untuk dapat memahami secara jelas bahwa tidak hanya semata-mata tentang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2019 Pasal 69 secara utuh, tetapi juga diperhatikan tentang penjelasan pasal 2-nya, sehingga secara korelasi dapat memberikan satu keputusan hukum yang baik. Ya, bukan berarti kita tidak taat hukum, tetapi juga melihat kearifan lokal dan lebih dari itu asas-asas kemanusiaan lebih dipertajam. Dari Palangkaraya, Olivia Teja, Jurnal TV. Membuka lahan dengan cara membakar lahan sudah menjadi tradisi turun-menurun yang dilakukan oleh masyarakat Dayak. Namun tentu cara ini harus memiliki payung hukum yang jelas agar terhindar dari kriminalisasi. Pada tanggal 27 Januari 2020, saat RDPU bersama Kapolri, Ari Egani Ben Bahat selaku anggota Komisi 3 DPR RI Kalteng menyampaikan pernyataan sikap untuk merespon permasalahan para peladang yang ingin membuka lahan dengan cara membakar. Nah, untuk membicarakan tentang hal tersebut, kita sudah tersambung via Skype dengan Ibu Ari Egani Ben Bahat yang saat ini berada di Jakarta. Selamat sore, Bu. Apa kabar Anda? Selamat sore.
Terima kasih, senang sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Tabe Salamat Tingunalatai, Sambasa Hujud, Karendem Malempang. Harus. Baik Bu, kita langsung saja. Apa kemudian yang menjadi urgensi pembukaan lahan dengan kearifan lokal ini Bu? Satu yang pasti, Indonesia kaya dengan adat istiadat dan budaya, termasuk di Kokus Kalimantan. Saya bicara ketika saya menjadi anggota DPR RI, kawan-kawan Kokus Kalimantan itu menaruh harapan besar karena saya yang paling getol menyuarakan tentang secara khusus tentang peladang tradisional ini. Nah, di Kalimantan Tengah, suku Dayak mempunyai satu kearifan lokal, di mana kearifan lokal ini sejak nenek moyang, sejak Indonesia belum merdeka, sejak zaman penjajahan belum ada, itu dilakukan secara turun-temurun. Dan waktu itu tidak pernah ada karhutlah. Nah, mereka membuka lahan pertanian, mau bercocok tanam, padi, buah, pohon, dan seterusnya, itu dengan kearifan lokal membakar. Nah, dengan kondisi itu, kebiasaan ini dengan regulasi yang ada memang dilarang. Undang Nomor 32 Tahun 2009, terutama pasal 69 butir H itu dilarang membakar lahan untuk membuka lahan pertanian. Tapi dalam pasal 2-nya itu disampaikan di sana bahwa Baik Bu. Baik Bu. Itu harus sungguh-sungguh memperhatikan kearifan lokal di daerah masing-masing. Jadi berdasarkan itu dan didorong bahwa saya memang sebagai representatif wakil rakyat dari daerah pemilihan Kalimantan Tengah, di mana seperti yang saya sampaikan kepada Pak Kapolri pada saat itu, karena saya sibuk sekali jadi belum dapat update data yang terakhir, dari 161 kasus 121-nya TSK. Jadi saya prihatin dengan itu, oleh karena itu saya ingin bahwa pembukaan lahan kearifan lokal yang ada ini dipertahankan, bukan untuk kita terus menyuburkan karhutla, tidak. Jadi tetapi bagaimana kearifan lokal tetap bisa berjalan dengan aturan, panduan, pengawasan, dan satu ketentuan yang memang disepakati baik oleh aparat penegak hukum, kemudian sampai ke level penguasa di tingkat RT, desa, RW sekalipun. Sehingga ketika ini dilakukan, maka kearifan lokal ini juga dapat berjalan dengan baik. Baik, berarti Bu sejauh ini memang itu ya. Ya baik Bu, sejauh ini berarti memang terdapat ketimpangan perlindungan hukum yang diperoleh para peladang tradisional dan juga pebisnis terkait karhutla ini. Apakah memang demikian atau bagaimana Bu? Satu yang pasti bahwa dengan kondisi yang ada, kita harus bedakan ya, bahwa karhutla sebahagian besar terjadi dan hampir semua terjadi di lahan-lahan gambut. Kalimantan Tengah secara khusus, Kokus Kalimantan, Kalimantan Barat, Timur, Utara, termasuk sebahagian Kalimantan Selatan, itu ada peladang tradisional. Dan kami sudah berembuk, karena kami ada forum anggota DPR RI Kokus Kalimantan, dan kami sering juga berdiskusi karena selain sebagai anggota Komisi 3, saya juga sebagai anggota Badan Legislasi, di mana Badan Legislasi ini adalah yang merancang rancangan undang-undang yang harus dieksekusi menjadi undang-undang. Dan saya di sana menjadi anggota Panja Panitia Kerja dari 5 RUU, dan salah satunya RUU Masyarakat Hukum Adat. Baik. Nah, oleh karena itu ini sangat terkorelasi dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 tadi. Kita tetap memperhatikan supaya dampak lingkungannya harus diminimalisir, dilokalisir, tetapi peladang tradisional haknya tidak terkriminalisasi, tidak termarginalisasi. Jadi kalau dikatakan dalam
kebersamaan. Apakah ada perbedaan dalam penegakan hukum terhadap para peladang tradisional dan korporat? Kita juga tidak bisa langsung menjustifikasi seperti itu, karena para aparat hukum tentu saja melakukan satu tindakan tidak semena-mena atau tidak berdasar. Jadi aparat hukum sudah benar menjalankan tugas dengan regulasi yang ada. Makanya dengan situasi ini kita benahi regulasinya dulu. Tetapi ruang itu tetap ada tadi di pasal 2-nya, bahwa harus memperhatikan kearifan lokal. Nah, kearifan lokal itulah kita masuk bahwa peladang tradisional harus dilindungi. Baik, dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Baik, Bu. Masih terkait dengan regulasi lahan, Bu. Terdapat salah satu kasus yaitu yang dihadapi oleh almarhum Hermanus dan para rekannya. Dilik dan James Watt dijatuhi vonis 10 bulan masa tahanan pada tanggal 15 Juni yang lalu di Pengadilan Kota Waringin Timur. Terkait dengan peladang tradisional, Bu, bagaimana Ibu melihat kasus ini? Jadi sekali lagi, kita juga harus memahami bahwa Indonesia adalah negara hukum. Semuanya harus sesuai aturan hukum. Nah, memang dalam saya tidak mendalami secara lebih jauh, hanya saya membaca rilisnya perjalanan kasus ini. Saya melihat bahwa kasus sengketa yang terjadi antara pengusaha PT HMBP, Best Agro dan tersangka Hermanus yang kemudian meninggal, itu beliau kan meninggal karena memang dari awal tidak begitu sehat. Iya, kalau saya lihat di rilisnya. Jadi ini pun kebetulan di Komisi 3 kami juga bermitra dengan LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Nah, kemarin dalam RAP RDPU bersama LPSK, kami juga dengan gencar dan menyuarakan supaya LPSK ini benar-benar berfungsi. Untuk apa? Memberikan perlindungan kepada para saksi dan korban. Nah, tetapi apa yang terjadi dengan mereka bertiga, mereka memang belum sampai melaporkan ini kepada LPSK, baru melaporkan hal ini kepada Walhi. Nah, memang dengan kondisi yang berjalan bahwa perseteruan ini terjadi sangat lama, tetapi memang tidak terpenuhi. Nah, terkait ini saya berharap memang aparat penegak hukum harus punya satu kepekaan, melihat secara keseluruhan bahwa memang betul setiap pengusaha kita berharap investor itu harus datang kemanapun, di daerah manapun, termasuk Kalimantan Tengah. Kalau nggak ada investor, nggak akan maju daerah. Ya, kita sepakat dulu tentang itu. Tetapi investor masuk, dia juga harus memberi dampak yang positif kepada masyarakat setempat. Betul. Dampak apa? Multiplier effect. Multiplier effect-nya apa? Secara ekonomi, secara budaya, secara kesehatan, secara kemakmuran dan kehidupan kesejahteraan. Nah, yang diperjuangkan oleh 3 orang ini kan di sana. Mereka menyuarakan bahwa ada klaim tentang tanah. Nah, sebenarnya ini harus memang dimediasi. Dalam perjalanan itu sudah terjadi mediasi tetapi buntu, sehingga naik ke pengadilan. Nah, memang di tengah pandemi COVID-19 kita merasakan dampaknya. Ya, seperti sekarang kita tidak bisa ketemu langsung, walaupun kita kangen, gitu ya. Kita harus melakukan semuanya secara virtual. Nah, segala sesuatu sehebat-hebatnya teknologi itu akan berbeda soulnya, jiwanya, satu persidangan dan lain sebagainya ketika dilakukan secara virtual. Tetapi saya tetap berharap bahwa walaupun ini sudah diputuskan dan bergulir di pengadilan, saya berharap bahwa pihak terkait, baik pengacara, kemudian juga pengacara dari saksi dan korban, kemudian juga dari investor yang berinvestasi, mari kita mencari jalan keluar yang terbaik, bahwa investor juga sudah memperoleh dampak
keuntungan dari berinvestasi di Kota Waringin Timur dalam hal ini. Nah, kita meminta juga memperhatikan seluruh masyarakat yang ada di sekitaran lahan itu. Dengan berbagai cara, mereka pasti punya CSR dan seterusnya, yang bisa juga membina dari segi pendidikan, kemudian kerohanian dan seterusnya. Itu harapan kita, dan sekali lagi ini juga menjadi catatan. Saya mengingatkan kepada para hakim dan jaksa, ketika misalnya seorang tersangka ataupun seorang saksi, jika dalam persidangan kondisi kesehatannya memang sedang menurun dan sedang dalam proses pengobatan, jangan sekali-kali lagi dipaksakan sehingga kasus Hermanus tidak terulang, dan jangan ada lagi Hermanus yang lain. Baik, Bu. Ya. Baik. Ya. Lalu Bu, hukum harus ditegakkan. Iya, Bu. Tetapi harus punya hati juga. Baik. Itu intinya. Baik Bu, kita lanjut lagi Bu. Kini apa yang Ibu sampaikan saat RDPU sudah membuahkan hasil? Kapolda Kalimantan Tengah memberi kelonggaran terkait pembukaan lahan dengan kearifan lokal tersebut. Lalu aturan apa saja Bu? Atau batasan-batasan apa yang harus diperhatikan? Ya, pertama sebelum saya berbicara aturan dan batasan yang diterapkan dengan kelonggaran yang ada, sekali lagi saya menyampaikan apresiasi dan penghormatan kepada Bapak Kapolda, Bapak Dedi, yang sudah memberikan kelonggaran dan sangat humanis melakukan pendekatan kepada kearifan lokal masyarakat Kalimantan Tengah yang sudah hidup sejak nenek moyang. Dan ini kemarin ketika saya ketemu Pak Wakapolri dalam rapat bersama tentang anggaran tahun 2021, saya juga menyampaikan kepada beliau hasil ketika saya sampaikan kepada Pak Kapolri kemarin tanggal 27 Januari 2020, dan sekarang Pak Kapolda Kalimantan Tengah memberikan satu statement, memberikan kelonggaran. Saya sampaikan, saya salut kepada jajaran Kepolisian Republik Indonesia, tetap berpanduan kepada hukum positif, tetapi melakukan pendekatan yang humanis, memahami kearifan lokal. Tetapi beliau juga, Pak Kapolda juga menyampaikan dalam kesempatan menyampaikan statement itu bahwa harus ada panduan, aturan yang melibatkan secara berjenjang pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, pemerintah kabupaten kota seprovinsi Kalimantan Tengah. Oleh karena itu saya yakin dan percaya Bapak Gubernur, Bapak Bupati, Bapak Wali Kota yang di daerahnya tentu saja ada peladang tradisional dan dengan catatan tidak di lahan gambut. Kemudian memang secara real per satu keluarga dia menggarap lahan dan ada batasan-batasan dan harus dilaporkan. Banyak hal panduan-panduan ini akan ditindaklanjuti dengan misalnya pergub, perbub, perwali, sehingga ini menjadi satu ketentuan atau payung hukum, sementara proses legislasi nanti ada harmonisasi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terkoneksi dengan RUU Masyarakat Hukum Adat yang akan insya Allah mudah-mudahan dieksekusi menjadi undang-undang. Dan di sana saya benar-benar bersuara lantang di badan legislasi, sehingga saya di sana terkenal dengan Ibu Ari Dayak. Dan saya senang dengan itu. Karena saya senang, saya cinta Kalimantan Tengah. Dan sekali lagi, ayo para peladang tradisional tetap semangat, karena saya tahu para peladang tradisional membuka lahan untuk mengisi perut, untuk menyambung hidup. Benar, Bu. Untuk anak-anaknya bisa sekolah, tidak untuk bisnis. Dan gunakan kelonggaran yang diberikan Pak Kapolda ini sebagai satu rahmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, dan syukuri itu, gunakan itu dengan bertanggung jawab. Jangan sampai dimanfaatkan oleh oknum-oknum atau orang-orang yang berkepentingan yang tidak bertanggung jawab, sehingga membuat para peladang tradisional nanti pada saatnya menjadi korban lagi. Nah, oleh karena itu harapan saya momentum ini sangat baik
bagi warga masyarakat Kalimantan Tengah. Dan jangan lupa, sebentar lagi kita memang akan memasuki musim kemarau. Dan itu berbarengan dengan musim tanam. Mari bijaksana dalam mengelola kelonggaran ini, bisa dilaksanakan, tetapi dalam aplikasi di lapangan, dalam mengeksekusi bagaimana pembakaran lahan, tetap mengikuti panduan yang ada. Baik, Bu. Itu harapan saya. Baik, Bu. Terakhir, Bu, singkat saja, Bu, apakah ada pesan yang ingin Ibu sampaikan bagi para pebisnis, juga para peladang tradisional terkait kepemilikan lahan, HGU, atau pembukaan lahan ini, Bu? Ya, saya Arya Gani Ben Bahat, anggota DPR RI, Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah, dari fraksi Partai Nasdem, dan juga sebagai anggota Badan Legislasi DPR Republik Indonesia, saya mengucapkan selamat datang bagi seluruh investor yang sudah berinvestasi dan mungkin akan berinvestasi di bumi Tambun Bungai, bumi Kalimantan Tengah, di seluruh kabupaten kota yang memang masih tersedia untuk berinvestasi. Kita sangat welcome kepada seluruh investor. Tetapi satu pesan saya kepada para investor, para pebisnis, mari selain menanamkan modal, juga menanamkan kebaikan, juga meninggalkan legasi yang patut dikenang bagi warga masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah, di mana Bapak Ibu sebagai pebisnis meletakkan investasi itu, tetapi juga tidak hanya investasi dalam arti harafiah, tetapi juga investasi dalam arti memberikan arti bagi kehidupan masyarakat lokal. Sehingga masyarakat lokal justru tidak menjadi musuh atau memusuhi investor, tetapi masyarakat lokal akan menjadi mitra, menjadi sahabat, menjadi kawan, menjadi saudara. Yang terjadi selama ini, seperti kasus Hermanus dan kawan-kawan, itu selalu seperti digontok-gontokkan. Sebenarnya, ketika kedua pihak benar-benar, terutama para pebisnis, melakukan pendekatan yang humanis, maka masyarakat lokal akan mencintai pebisnis itu. Dan itu saya menyaksikan beberapa investor di beberapa kabupaten, mereka sangat dekat dengan masyarakat. Jadi harapan saya, dan saya berpesan juga kepada para peladang tradisional, mari gunakan kesempatan ketika para investor datang, tidak alergi, tidak takut, tetapi dekati, jadikan kawan, dan bagaimana bersama-sama lahan yang tersedia tidak menjadi satu kerugian, tetapi menjadi keberuntungan. Tidak ganti rugi, tetapi ganti untung. Itu kata kuncinya. Baik, terima kasih Bu Ari atas kesediaannya bergabung dengan Studio Jurnal TV. Tentu kita sama-sama berharap agar regulasi selalu dibentuk dan dijalankan untuk kepentingan masyarakat luas. Selamat sore, Bu.